البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kemarin berhubungan dengan masalah apa? Pak Albin. Nah, siapa orang yang harus kita cintai melebihi kecintaan terhadap anak-anak, orang tua dan keseluruhan manusia? Jawabnya, nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya sekarang. Indah Alif. Hadis siapa itu? Nah, hadis Anas bin Malik radhiyallahu an dalam Sahih Bukhari dan Muslim. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Bahkan kita dituntut untuk mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kita terhadap diri kita sendiri. Sebagaimana dalam hadis Umar radhiyallahu anhu, tatkala beliau datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah, la anta ahabbun nasi ilayya illa min nafsi." Naam, sungguh wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling kucintai dari semuanya kecuali atas diriku sendiri. Dalam artian masih mengedepankan kecintaan kepada diri sendiri daripada kecintaan kepada Rasul. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Belum wahai Umar, sampai engkau mencintai aku melebihi kecintaanmu terhadap dirimu sendiri." Maka ketika mendengar hal tersebut, dengan seketika Umar menegaskan dan mengubah semuanya, bahwasanya engkau wahai Rasulullah lebih aku cintai daripada kecintaanku terhadap diriku. Maka Nabi menjawab, "Al-an ya Umar, baru sekarang. Ya, sekaranglah engkau akan mewujudkan kecintaan yang sebenarnya, dalam artian menempatkan posisiku pada tempat yang benar untuk dicintai melebihi dari segala-galanya, dari perkara-perkara yang ada di dunia ini." Kenapa akhwani fillah? Karena dengan sebab beliaulah kita mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada umat, kita bisa mengetahui jalan yang benar, yang dengannya akan mengantarkan kepada jannah Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita tahu bagaimana cara beribadah. Tanpa petunjuk dari Rasul, tanpa bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kita tidak akan tahu bagaimana salat, bagaimana melakukan ibadah dan seterusnya. Makanya bagi seorang muslim tentunya harus mencintai beliau. Mencintai beliau karena itu anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh Allah telah berikan anugerah kepada orang-orang yang beriman. Jadi itu anugerah. Tatkala Allah utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, untuk membacakan ayat-ayat Allah, untuk membersihkan
mereka dari noda-noda kesyirikan, noda-noda kemaksiatan, dan mengajari mereka Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita afanifillah diberi seseorang suatu budi, fitrah seseorang mencintainya. Nah, mencintai orang yang berbuat kebaikan kepada kita, ini orang yang fitrahnya waras. Dan tidak ada kebaikan yang melebihi kebaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap umat. Di mana beliau jelaskan kepada kita siratal mustaqim, yang dengannya seorang bisa meraih keselamatan. Nah, ini sisi kenapa kita wajib mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kecintaan kita kepada Rasul bukan kecintaan karena zat beliau, bukan karena fisik beliau, bukan karena badan beliau, bukan. Tapi kecintaan kita kepada beliau dikarenakan beliau adalah Rasulullah, dikarenakan beliau adalah utusan Allah, yang dengannya kita mengetahui al-haq dari yang batil. Nah, ini harus dipahami. Makanya wajib kita tempatkan kecintaan ini melebihi segala-galanya. Manusia memberi apapun kepada kita, ikhwanifillah, dari semua yang dia miliki diberikan kepada kita. Bisakah mengungguli kebaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Indak ya Palembang? Tidak bisa. Tidak bisa. Orang tua kita, nah, berbuat kebaikan semenjak apa? Kita di kandungan. Nah, terus dengan kebaikan demi kebaikan yang diberikan kepada kita, apakah bisa mengungguli kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umat ini? Mujahid? Tidak bisa. Ya. Nah, makanya diperhatikan. Belajar konsentrasi. Ya. Nah, tidak akan bisa. Makanya penempatan kecintaan yang benar, ya kita tempatkan kecintaan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan makhluk. Dari kalangan makhluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita cintai melebihi semuanya. Dan lihat bukti dari para sahabat, ikhwanifillah. Nah, sehingga karenanya Allah Subhanahu wa taala puji dengan pujian yang banyak. Jadi jangan heran. Nah, dan jangan juga merasa iri. Nah, dan berangan-angan untuk apa? Bisa hidup di zaman mereka, karena belum tentu ketika kita hidup di zaman mereka bisa seperti mereka. Karena para sahabat memang orang-orang yang Allah pilih karena kebaikan hati mereka dan kesungguhan iman mereka. Sehingga dengan ujian yang begitu berat, mereka tetap kokoh. Peristiwa besar dalam perang Uhud, ikhwanifillah, yang membuktikan di antara bukti-bukti bagaimana para sahabat menempatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada kecintaan yang paling tinggi. Sebagiannya rela untuk menjadi tameng demi selamatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala dihujani panah. Nah, dan yang lainnya. Jiwa dan diri-diri mereka sebagai tebusan untuk membela Rasulullah SAW. Dan saat ini, ya dituntut dari kita sebagai perwujudan kecintaan tersebut adalah dengan apa? Membela sunnah beliau, mengamalkan pada diri-diri kita terlebih dahulu, kemudian membelanya, berusaha menyebarkannya. Dan tatkala ada mereka-mereka yang menjala sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau bahkan berusaha untuk menghapusnya, maka kita wajib untuk membelanya. Nah, karena ini jihad, ikhwanillah. Jihad bil lisan, dengan lisan-lisan kita maupun tulisan-tulisan kita. Nah, sebagai perwujudan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itulah para ulama dan bahkan keseluruhan ahli sunnah wal jamaah, kenapa kok mereka berbicara tentang masalah bid'ah?
Yang sampai-sampai kebanyakan manusia menganggap kalian itu tidak ada waktu kecuali bicara masalah bid'ah. Kenapa? Karena perkara bid'ah adalah sesuatu yang bertentangan dengan sunnah. Yang paling bertentangan dengan sunnah ya bid'ah. Nah, dan tatkala kebid'ahan muncul, maka mesti akan tercabut sunnah yang semisal dengannya. Makanya sebagai bentuk kecintaan kepada Rasul ya dijelaskan mana bid'ah, mana sunnah, agar manusia meninggalkannya. Baik, sekarang kita masuk pada poin yang ke-105. Dan ini perkara yang sangat penting untuk diketahui oleh setiap muslim dan diwujudkan pada semua amalan-amalan dia. Yaitu mahiya syurutu qabulil amal. Apa itu syarat-syarat diterimanya amalan? Karena kita beramal akhwanifillah, yang kita harapkan adalah agar amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar asal kita mengerjakan. Ini salah. Nah, dan ternyata perkara yang salah ini masih banyak saja dari kalangan kaum muslimin yang apa? Yang melakukannya dalam artian beramal, beribadah, yang penting ibadah, yang penting melakukannya. Sudah melakukannya saja sudah mending. Nah, ini yang menyedihkan kita semua. Padahal perkara amal dan seorang melakukannya, ya harapannya akan diterima. Maka berarti harus tahu apa yang menjadi syarat utama amalan itu diterima. Dan sebagaimana wasiat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kunu liqabulil amal ashadda hirsan minal amal. Jadilah kalian terhadap perkara diterimanya amalan itu lebih bersemangat daripada apa? Sekedar beramal. Dalam artian apa? Mikirkan bagaimana amalan itu diterima, itu harus lebih daripada sekedar bagaimana aku bisa beramal. Makanya seorang beramal sedikit tapi di atas sunnah itu lebih utama daripada banyak tapi di atas bid'ah. Jelas tidak ada bandingannya. Sebagaimana perkataan masyhur dari sebagian salaf, al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Seorang apa? Sederhana di atas sunnah. Sederhana. Salat misalnya salat malam cuma 11 rakaat. Saya 100 rakaat tiap malam. Semangat. Nah, kamu cuma 11. 11 di atas sunnah. Bahkan 3 saja di atas sunnah ini. Daripada 100 rakaat tapi di atas kebid'ahan. Namun sederhana di atas sunnah itu lebih bagus daripada apa? Semangat sungguhan di atas bid'ah. Perkataan siapa ini? Al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-ijtihadi fil bid'ah. Indah ya Abu Abdillah. Nah, Nabi Athar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Syarh Sunnah lillah likai. Dan ini masyhur untuk seorang yang menjadi patokan adalah bagaimana dia di atas sunnah. Dan itu salah satu syarat diterimanya amal. Nah, kita kembali kepada permasalahan mahiya syurutu qabulil amal. Apa itu syarat-syarat diterimanya amal? Al-awwal al-ikhlasu lillahi ta'ala.
Yang pertama adalah ikhlas. Amalan tersebut murni diserahkan lillah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa pengertian ikhlas? Ini telah berkali-kali juga indak Abu Zaid. Taib, itu pengertian ikhlas. Karena sering kita mendengar istilah ikhlas. Jangan sampai ketika ditanya apa itu ikhlas, ternyata kita tidak tahu. Nah, pengertian ikhlas yang paling bagus wallahu a'lam apa yang dibawakan oleh Hafidz Al-Hakami rahimahullah, yaitu tasfiyatul amal bi salihin niyyah an jami'i syawa'ibis syirk, yaitu pemurnian amalan dengan niatan yang bagus dari semua cabang-cabang kesyirikan. Jadi kita harus meniatkan amalan ini dengan niatan yang bagus dan dibersihkan dari apa? Dari semua cabang-cabang kesyirikan. Jangan sampai ada sedikit pun niatan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang kedua harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti beliau pada amalan tersebut bagaimananya. Nah, juga kalau itu merupakan perkara yang khusus waktunya, ya waktunya kapan. Kalau itu memiliki kaifiyah tertentu, ya bagaimana caranya. Kalau itu ada jumlah tertentu, berapa jumlahnya. Nah, tidak kita menetapkan sendiri-sendiri. Apa dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan illa liya'budullah, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dalam keadaan mereka mengikhlaskan bagi Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan mereka. Setelah kita lewati bahwasanya makna ad-din ikhwanifillah datang dalam Al-Qur'an dengan beberapa makna. Nah, ad-din bermakna millah, bermakna agama. Ad-din di antaranya juga bermakna amal. Dan di sini yang dimaksud mukhlishina lahuddin, yaitu mengikhlaskan bagi Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan ibadah mereka. Nah, jadi ini yang diperintahkan kepada kita. Kita tidak diperintahkan kecuali untuk kita beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Kita serahkan ibadah itu semata-mata untuk Allah, bukan untuk dapat pujian manusia, bukan untuk dapat penghargaan mereka, dan seterusnya. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Nah, hunafa jamak dari hanif, yaitu juga dalam keadaan mereka itu condong kepada tauhid dan menjauhi kesyirikan. Karena makna hanif, ikhwanillah, makna hanif yaitu al-ma'ilu 'anil syirk, yaitu orang-orang yang menjauh dari kesyirikan dan condong kepada ketauhidan. Berarti kalau kita perhatikan di sini awalnya mukhlisin, di situ penetapan tauhid, kemudian hunafa di sini adalah apa? Menunjukkan jauhnya mereka dari syirik. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, dan mereka tidak diperintahkan kecuali juga untuk
menegakkan salat dan menunaikan zakat. Disebutkannya salat dan zakat ikhwanifillah padahal sudah masuk dalam apa? Liya'budullah, ya tidak. Wa ma umiru illa liya'budullah, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah. Di antara bentuk ibadah kepada Allah adalah salat dan zakat. Nah, di sini penyebutan sebagian dari apa? Dari perkara-perkara yang sudah dicakup dalam keumuman kalimat yang di depan. Nah, sighah umumnya bentuknya apa di sini? Hendak ya Abu Abdillah. Wa ma umiru illa liya'budullah. Diambil dari masdar muawwal, na'am, dari ya'budu. Na'am, yang datang dalam konteks nafi, memiliki makna umum, mencakup semua bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikhususkan salat dan zakat. Nah, apakah berarti hanya salat dan zakat saja? Ini contoh apa? Dzikri ba'di afradil 'am, penyebutan sebagian apa dari perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang umum untuk apa? Menunjukkan pentingnya. Jadi di sini menunjukkan pentingnya masalah salat dan masalah zakat. Nah, karena disebutkan secara khusus, padahal sudah masuk dalam keumuman liya'budullah. Dalil yang kedua, wa haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah tabaraka wa ta'ala ana aghna syuraka'i 'anil syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku adalah zat yang paling tidak butuh terhadap sekutu. Siapa saja yang beramal dengan amalan apa saja yang dia menyekutukanku padanya dengan selainku, maka aku akan tinggalkan dia beserta sekutunya. Dan ini hadits qudsi. Allah tegaskan di sini, Allah adalah zat yang paling tidak butuh terhadap sekutu. Maka kalau seorang beramal kok menyekutukan Allah dengan selain Allah, menyekutukan Allah dengan berhala, dengan pepohonan, dengan para wali, dengan para jin, dedemit dan yang lainnya, maka Allah akan tinggalkan dia beserta sekutunya. Dan sungguh celaka orang yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berarti dia akan jauh dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Ini juga nas tentang wajibnya ikhlas dan menjauhkan diri dari semua cabang-cabang kesyirikan, baik yang besar maupun yang kecil. Karena semua syirik akhanifillah, apabila ada pada suatu amalan akan menghapuskan amal. Baik menghapuskan secara totalitas kalau itu syirik akbar, atau menghapuskan secara parsial, yaitu secara sebagian, khusus pada amalan yang terjangkitinya apabila syiriknya syirik asghar. Adapun dalil tentang wajibnya mutaba'ah, yaitu hadits Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa saja yang mengada-adakan pada amrina, ai fi syari'atina. Maksud dari fi amrina ai fi syari'atina. Itu siapa saja yang mengada-adakan pada syariat kami ini perkara yang tidak ada padanya. Di sini ma laysa fi,
Dan riwayat yang lain ma laysa minhu, yang bukan merupakan bagian darinya. Fahuwa raddun, maka amalan yang dia adakan tersebut tertolak. Raddun bermakna mardudun. Dan dalam riwayat Muslim apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Atau laisa alaihi amruna, yang syariat kami tidak berada di atasnya, maka amalan tersebut tertolak. Dan dua riwayat ini afanillah saling melengkapi. Pentingnya hadis dalam riwayat Muslim, man amila amalan, untuk apa? Untuk menghilangkan gambaran yang keliru bahwasanya yang tertolak itu orang yang mengada-adakan pertama kali. Karena dalam riwayat muttafaqun alaih, man ahdatsa fi amrina, siapa saja yang mengada-adakan dalam syariat kami. Jadi yang mencetuskan bid'ah itu. Makanya dalam riwayat Muslim, man amila amalan, siapa saja yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada dalam syariat. Berarti baik dia yang ngarang ataupun dia cuma sekedar ngikuti, cuma sekedar anut, maka tetap amalannya tertolak. Sehingga mencakup riwayat ini khalifillah, yang mengada-adakan pertama kali juga apa? Orang-orang yang mengikutinya. Selama itu adalah amalan yang tidak ada di dalam syariat Muhammad SAW, maka itu tertolak. Dan hadis ini merupakan timbangan amalan zahir, timbangan amalan-amalan yang nampak. Untuk ditimbang cocok tidak dengan sunnah Nabi SAW. Karena sekedar ikhlas tok tidak cukup. Seorang mengatakan kan yang penting ikhlas, tidak cukup ikhlas. Tapi harus ikhlas dan ala sunnah, dilakukan di atas sunnah Nabi SAW. Sebagaimana pula tidak cukup yang penting kan di atas sunnah, ini juga tidak cukup, karena harus ikhlas. Karena zahirnya di atas sunnah tapi hatinya riya, hatinya mengharapkan selain Allah Subhanahu wa taala, ini juga tidak bermanfaat. Jadi kedua perkara ini akhwanifillah harus ada. Harus ada. Dan mutaba'ah ini perkaranya zahir, perkaranya nampak, yang kita pelajari tiap hari, berusaha bagaimana mutaba'ah terhadap Nabi. Dan yang lebih sulit dari itu adalah bagaimana ikhlas. Bagaimana kita menata niatan hati ini. Yang dulu para a'immah, mereka betul-betul merasakan sulitnya untuk apa? Untuk menata hati agar senantiasa lurus. Sebagaimana perkataan masyhur dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ma'alajtu syai'an asyadda min niyati. Aku tidak mengobati suatu perkara itu yang lebih sulit daripada niatanku. Ya, mengobati penyakit alhamdulillah, penyakit kanker seganas apapun ya kelihatan. Dalam artian bisa. Setelah melihatnya. Tapi kalau hati alhamdulillah ini apa? Tidak terlihat. Ya hanya kita tok yang mengetahuinya. Hanya kita tok yang tahu. Dan hati itu berbolak-balik keadaannya. Kalau tidak ada ijtihad, tidak ada kesungguhan dalam berusaha untuk mengobati hati ini agar ikhlas pada amalan-amalan kita, akhwanifillah, maka sangat rentan untuk terjatuh dalam apa? Dalam pembatal-pembatal amal. Baik itu riya, sum'ah maupun hal-hal yang lain. Makanya ikhlas ringan memang di mulut, tapi sungguh
usaha untuk bisa mewujudkannya butuh perjuangan, butuh kesungguh-sungguhan, dan senantiasa mengingat bahwa yang bermanfaat untuk diri kita adalah apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun keridhaan manusia, kalau kita jadikan sebagai tujuan, kita tidak akan pernah bisa mencapainya. Tidak akan pernah bisa kita mencapainya kalau beramal hanya ingin mendapatkan keridhaan manusia. Apabila seseorang terkumpul padanya ikhlas dan mutaba'ah, inilah hakikat orang-orang yang bertakwa, yang Allah Subhanahu wa taala kumpulkan dalam firman-Nya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala itu menerima amalan-amalan dari orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang terkumpul padanya ikhlas dan sesuai sesuai syariat. Ikhlas dan mutaba'ah. Dan tidak dikatakan takwa tanpa keduanya. Karena seorang yang muttaqin, yang mukhlis dan muttabi' li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ikhlas dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu azza wa jalla an yaj'alana minal muttaqin.